Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik presentasi guna menyelesaikan tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Elvira Junisa MPD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tiara Safariah dengan NIM 4312 10152. Jika melihat gambar tersebut, kalian pasti sudah mengetahui kan apa yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang tersebut. Ya benar, ada banyak orang yang menjadi audiens, tetapi ada satu orang menjadi pembawa materi, atau bisa kita sebut sedang presentasi. Presentasi tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja saat sekolah, tetapi bisa juga di sebuah perusahaan guna menjelaskan tentang keuangan perusahaan, produk baru, atau lainnya. Tapi banyak dari kalian sebagai audiens yang pernah mengalami rasa boring atau nggak fokus, bahkan sampai ngantuk saat mendengarkan presentasi. Karena pembicara yang membosankan, tidak mengerti atau kurang paham mengenai materi yang disampaikan, atau bisa dibilang presentasinya gagal. Nah, maka dari itu, tujuan dibuatnya video mengenai teknik presentasi ini adalah jika sewaktu-waktu kalian menjadi pembicara presentasi, kalian sudah mengetahui nih teknik-tekniknya sehingga tidak gagal dalam presentasi. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari presentasi itu? Presentasi bisa diartikan sebagai suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan atau menguraikan suatu materi secara lisan dan sistematis dengan harapan akan berlaku efektif baik bagi pembawa presentasi maupun penerima yaitu audiens. Jadi sudah jelas ya bahwa melalui presentasi kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan tujuan yaitu menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Ada banyak sekali tujuan dari presentasi, salah satunya yaitu yang pertama ada menyampaikan informasi, hasil-hasil temuan, analisis, dan sebagainya, atau presentasi kegiatan ilmiah. Ini juga berlaku di perusahaan seperti menyampaikan analisis keuangannya, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memikat dan menarik audiens agar menerima sesuatu yang sedang ditawarkan. Memasarkan produk juga bisa melalui presentasi. Biasanya presentasi ini ditujukan kepada rekan bisnis agar mau membeli dan bisa bekerja sama dengan produk yang akan dijual. Yang ketiga, untuk mendidik. Misalnya presentasi dalam kelas atau kegiatan ilmiah lainnya. Ini sudah menjadi hal lumrah ya, khususnya bagi pelajar seperti kita. Pasti kita sering kali melakukan presentasi. Ada jenis-jenis presentasi. Menurut para ahli, jenis presentasi ada 4. Yang pertama ada presentasi dadakan atau impromptu. Merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini biasanya pembicara langsung ditunjuk untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicara maupun alat bantu, sehingga biasanya perasaan pembicara ini akan terkejut gitu. Yang kedua ada presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah ini merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi bisa dibilang pembicara bukan menyampaikan presentasi atau isi materi, tetapi lebih ke membacakan naskah pidato. Yang ketiga ini ada presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan yaitu menghafal dari teks yang telah disediakan. Beda dengan jenis manuskrip. Memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya.
Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada presentasi extempore. Jenis ini merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lain, karena pembicaranya sudah mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jadi di antara 4 jenis presentasi yang tadi udah dijelasin, presentasi inilah yang paling baik untuk digunakan. Lalu ada langkah-langkah mempersiapkan presentasi. Yang pertama itu, pembaca presentasi harus melakukan analisis kepada peserta atau pendengar presentasi. Tujuannya adalah agar kita sebagai pembawa bisa mengetahui karakter audiens, sehingga membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Dan hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita analisis dari audiens itu seperti umur mereka, latar belakang mereka, baik dari segi ekonomi maupun profesi dan lain-lain. Yang kedua itu menentukan tujuan presentasi. Kita harus tahu dulu nih maksud dari kita presentasi itu untuk apa. Apakah untuk menarik audiens membeli produk kita atau menyampaikan sebuah ilmu. Yang ketiga, merancang garis besar presentasi. Seperti bahan materi apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita sendiri saja tidak paham dengan materi yang kita sampaikan. Lalu juga bisa dengan membuat PPT atau PowerPoint dengan tampilan yang menarik agar audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, bisa juga menyiapkan presentasi dari mulai pembukaan, pembahasan, dan penutup. Alat bantu visual seperti gambar, grafik, peta, atau apapun yang bisa dijadikan visual dari isi presentasi. Sebelum presentasi, hal ini sangat penting dan wajib dilakukan untuk kita sebagai pembawa presentasi. Kita bisa berlatih dengan berbicara di depan cermin agar kita tahu apakah gestur tubuh kita sudah bagus dan enak dilihat. Lalu juga bisa dengan membaca dan memahami isi materi berulang sampai benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan. Tujuannya agar ketika audiens bertanya, kita bisa menjawab. Lalu selanjutnya ada aspek yang harus diperhatikan saat presentasi. Aspek ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa yang digunakan harus baku dan santun. Jangan menggunakan bahasa gaul atau slang, terutama saat presentasi bisnis maupun presentasi di kelas. Selain kurang enak didengar, penggunaan bahasa yang tidak sesuai sangatlah tidak sopan. Yang kedua ada penguasaan materi. Jangan menggunakan textbooks, harus jelas juga dalam penyampaiannya, dan apa isi materi juga harus benar. Ini adalah hal yang paling utama. Usahakan saat kita menjadi pemberi materi, kita tidak menggunakan textbook atau membaca materi. Selain akan membuat audiens tidak tertarik, hal ini juga menunjukkan kita kurang persiapan dalam presentasi. Yang ketiga ada salin dia atau slide PowerPoint-nya harus jelas dan sistematis. Slide PowerPoint juga tidak kalah penting digunakan. Jadi kita harus menggunakan slide yang jelas, jangan terlalu monoton, terlalu terang, ataupun gelap. Dan yang terakhir ada performa, yaitu dari gaya dan sopan santunnya kita. Gunakan bahasa tubuh sepantasnya, jangan terlalu dilebih-lebihkan, dan pastinya tetap sopan. Itu dia sedikit penjelasan materi tentang teknik-teknik presentasi yang bisa kamu pelajari sebelum melakukan presentasi. Dan pastinya jangan lupa untuk terus percaya diri sebelum tampil. Sekian apa yang saya bahas. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.